Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Aprilianingrum, NIM 200205082 dari kelas D3 RMIK 20A2, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin yang diampu oleh Ibu Lisdiah Arini. Apa sih sistem endokrin? Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang mengeluarkan pesan-pesan kimiawi ke hormon. Hormon menuju darah dan menuju target dan menghasilkan reseptor sel pada organ. Cara kerja hormon ada 3, yaitu parakrin, autokrin, dan endokrin. Parakrin adalah efek di sel sekitar atau melalui difusi. Autokrin adalah efek di sel penghasil atau melalui difusi. Endokrin adalah efek di sel yang jauh atau melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kelenjar eksokrin bukan bagian dari sistem endokrin, mengeluarkan produk keluar tubuh. Kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar pencernaan. Efek endokrin, parakrin, dan autokrin. Endokrin, sel target atau didapatkan atau dicapai melalui sirkulasi darah. Parakrin, sel tetangga atau sekitar, didapatkan melalui difusi lokal. Sedangkan autokrin, sumber hormon, mempengaruhi sel penghasil melalui difusi. Cara kerja hormon: perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misal reproduksi dan perawatan anak. Fase kehidupan, misal pubertas dan menopause. Dan yang terakhir, mengatur siklus reproduksi. Pengaturan produksi hormon. Pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Faktor regulasi. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol reproduksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Selanjutnya dikirim ke lobus anterior atau bagian terbesar hipofisis atau pituitari oleh hipotalamus. Ada 2 faktor regulasi, yaitu faktor pelepas atau releasing factor dan faktor penghambat inhibiting factor. Faktor pelepas menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu. Faktor penghambat dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Hormon antagonistik. Hormon antagonistik adalah hormon yang menyebabkan efek yang berlawanan, contoh glukagon dan insulin. Saat kadar gula turun, pankreas memproduksi glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Saat kadar gula tinggi, pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis sering disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis yaitu somatotropin atau GH untuk memacu pertumbuhan, tirotropik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondok untuk mensekresikan hormon tiroid, kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal, prolaktin untuk merangsang produksi air susu, MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen, antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal, sedangkan oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot polos, otot rahim saat melahirkan. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar gondok menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitosin.
tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, sedangkan kalsitosin untuk mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral yodium menyebabkan membengkaknya kelenjar gondok. Kekurangan hormon akan menjadi kerdil, sedangkan kalau kelebihan hormon, pertumbuhan akan menjadi raksasa. 3. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, reabsorpsi kalsium dari ginjal. Kelenjar anak ginjal. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Aldosteron meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Kortisol mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan androgen bahan baku testosteron. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Yang kelima ada kelenjar timus. Terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada. Menghasilkan hormon timus. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Selanjutnya yang keenam ada pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi menghasilkan enzim untuk menguraikan glikogen ke gula darah. Sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang ketujuh ada kelenjar testis. Terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis. Dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin adalah mengatur relaksi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin, sedangkan hormon testosteron mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Yang terakhir ada kelenjar ovarium, menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler dihasilkan oleh folikel de Graaff atau folikel matang. Yang kedua, hormon progesteron, corpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Sifat-sifat hormon. Yang pertama, hormon setempat hanya berpengaruh pada organ setempat, misal sekretin atau dinding duodenum pankreas dan kolekistikinin atau usus halus, kandung empedu dan pankreas. Yang kedua, hormon umum diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian besar disekresi oleh kelenjar endokrin ke darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor. Pembagian hormon ada dua, struktur biokimia dan larutan. Struktur biokimia ada tiga, yaitu steroid, amin, dan protein. Sedangkan larutan ada dua, yaitu larut air dan larut lemak. Larut air adalah peptida, protein, dan katekolamin. Yang kedua, larut lemak yaitu steroid dan tiroid. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.